إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ayuhal ikhwan wal akhwatu fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat serta adik-adik sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia yaitu majlis ilmu. Ya insyaallah masih membersamai kita Al-Imam Yahya ibn Sharaf yang lebih terkenal dengan sebutan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati dirinya dan juga orang-orang yang beliau cintai serta semua kaum muslimin termasuk kita semua, Allahumma amin. Baik, sebelum kita sampai pada pembahasan hadis berikutnya yaitu hadis ke-76 ya. Sepertinya pembahasan hadis ke-75 belum selesai ya. Sungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Bukankah kita mungkin hampir setiap hari ini di antara salah satu surah yang menghiasi hari-hari kita yaitu surah Al-Ikhlas. Ya. Di dalam ayat kedua kita mengatakan Allahus Samad. Ya. Allah yang semua akan kembali kepadanya, bergantung kepadanya. Ya. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ya Allah. Makanya para ulama katakan tiap ujian atau masalah yang datang kepada diri kita, ya, ini pada akhirnya seharusnya membawa diri seseorang untuk kembali kepada Allah. Agar Allah menyelesaikan masalah kita. Terlebih kalau hal yang kita rasakan itu adalah musibah. Problem kehidupan, hal-hal yang gak mengenakan. Sampai-sampai kalimat yang keluar dari lisan kita adalah al-istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita segera menyadari untuk mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Bahkan diri kita pun kita sadari. Kita semua akan kembali kepada Allah. Semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian Nabi berdoa dengan kalimat yang berikutnya, wabika khasamtu. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, dan karena kamu aku bermusuhan. Khasama yukhasimu. Itu terjemahan secara letterlek. Cuma makna yang lebih memudahkan kita memahaminya. Makna wabika khasamtu ya dijelaskan di antaranya oleh Imam Ibnu Al-Hubairah. Maksud huruf B pada kata wabika ada huruf B kan, ba yang dikasrahkan. Wabika khasamtu, ba yang berharokat kasrah yang kita ucapkan ya dengan bunyi B di sini. Ini maknanya ba lil isti'anah.
Ba di dalam rangka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ba ini juga ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita kalau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu kalau kita sertai dengan perenungan, penghayatan, artinya amalan apapun yang kita mau lakukan, ya kita awali dengan kalimat itu, maknanya kita nggak bisa melakukan perbuatan yang kita mau kerjakan tersebut kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, ba di sini tuh maknanya sama. Kata Al-Imam Ibnu Al-Hubairah, sebagaimana ba yang ada di dalam kalimat basmalah. Ya. Taib. Jadi ba di sini maknanya meminta pertolongan. Sehingga kita bisa maknai ketika kita mengatakan doa sebagaimana yang Nabi baca dan kita pun tentunya patut untuk mengikutinya, wabika khasamtu, artinya itu adalah hanya engkaulah tempatku, hanya kepadamulah tempatku meminta pertolongan dan kemenangan jikalau aku memang harus berhadapan denganmu musuh. Ya. Di bidang apapun kehidupan yang kita jalani itu enggak rentan. Itu tentu rentan dengan yang namanya orang-orang yang tidak suka. Di dunia dakwah ada gak orang yang memusuhi dakwah? Ya. Atau orang-orang yang memang berjuang mengajak umat ke jalan Allah, pasti ada yang memusuhinya. Terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa menghadapi permusuhan dari orang-orang yang tidak suka dengan dakwah beliau. Ya, baik yang di Mekah maupun di Madinah. Pada saat di fase Mekah ataupun di fase Madinah. Ya, jadi artinya wabika khasamtu, saat kita mengucapkan doa yang seperti ini, artinya engkaulah tempatku meminta pertolongan ya Allah. Dan sekaligus juga kemenangan. Ya, jika memang aku berhadapan dengan musuh. Ya, kalau begini kan maknanya enak kita pahami. Ya. Nah. Taib. Jadi makna wabika khasamtu kalau kita lebih detailkan lagi, karena kalau terjemahan letter luck-nya kan dan karena kamu aku bermusuhan. Nah, kalau begini nih khawatir bisa menimbulkan kesalahpahaman. Seakan-akan ada anjuran buat kita untuk bermusuhan. Padahal konsep di dalam ajaran Islam itu adalah konsep al-ukhuwah. Prinsipnya persaudaraan, enggak ada permusuhan. Ya. Tapi yang dimaksud dengan kalimat wabika khasamtu, ya, adanya permusuhan di sini jikalau memang kita Allah tentukan harus menghadapi orang-orang yang memusuhi kita, dan itu sangat mungkin dalam dunia dakwah, dalam dunia bisnis ada gak? Ada. Apalagi namanya persaingan di urusan dunia, hasad, iri, dengki, itu seringkali mendominasi. Persaingan gak sehat. Di dunia kerja termasuk. Bahkan di lingkungan keluarga terjadi gak permusuhan? Terjadi. Ya Allah. Ya. Ini sangat bagus untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah. Ya, agar Allah menjaga kita. Ya Allah. Nah, jadi kalau kita menghayati doa ini luar biasa, jemaah. Ya, cuma memang tatkala kita membacanya disertai dengan perenungan, jangan buru-buru. Ya. Buru. Nah, artinya begini jemaah. Makna doa ini juga jangan sampai disalahpahami. Jangan sampai kita memiliki prinsip untuk mencari musuh. Cuma kalau sekiranya Allah takdirkan kita harus berhadapan dengan musuh, maka kita harus menghadapi, tapi diawali dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma ya. Karena kalau tanpa pertolongan Allah, kita akan sulit menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, jemaah. Ya Allah. Ya. Dan di situ juga maknanya kita berharap Allah berikan kemenangan kalau memang pada akhirnya kita berhadapan dengan musuh. Tapi jelas
tentu kejadian yang boleh jadi kita alami ini adalah di dalam perkara-perkara kebaikan. Bukan saat kita mau tawuran antar kampung kita baca doa ini, nggak benar. Ya. Atau anak-anak yang hobi tawuran, diamalin doa ini, wabika khasamtu, nggak benar jemaah. Doanya benar, peruntukannya tidak benar. Ini jemaah. Ya makanya butuh ketulusan hati dan niat di dalam bermunajat sekalipun atau berdoa sekalipun jemaah. Ya Allah. Nah. Jadi senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz berikutnya, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu. Enggak ada ilah yang berhak untuk diibadahi, enggak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Engkau. Nah, izzah kata para ulama ini ada dua makna. Kan di redaksi bunyi doanya, Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Kan gitu ya. Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu. Izzah ada dua makna. Yang pertama maknanya al-imtina, yang kedua irtifa'ul qudrah. Ya. Imtina itu artinya pencegahan. Ya. Dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, Allah mampu untuk mencegah pihak manapun untuk menghalangi dirinya memberikan sesuatu kepada hambanya. Al-imtina. Ya, jadi keperkasaan Allah nggak ada yang menandinginya. Ya, makanya makna berikutnya adalah irtifa'ul qudrah. Ya, kemampuannya yang sangat tinggi. Level kemampuan Allah tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun. Masya Allah. Jadi kalau kita bersandar kepada zat yang memiliki sifat seperti ini, seharusnya tenang nggak? Tenang coba. Kita kerja di tempat yang bonafit nih, perusahaan yang dari sisi keuangannya, dari sisi manajemennya, ya sehat gitu loh. Ini perusahaan qualified lah. Kita merasa nyaman tuh, tenang nih. Ya, andai pun nanti harus ya berhenti di tengah jalan, pensiun dini, juga akan dapat jaminan pensiun atau uang pesangon dan sebagainya. Merasa tenang jemaah. Ya, kenapa? Karena kita merasa berada di sebuah tempat yang memiliki kekuatan dari sisi keuangan, ya dan sebagainya. Padahal bisa saja ternyata nggak sesuai dengan harapan. Ya, kenapa kita nggak punya perasaan seperti itu tatkala kita bersandar kepada Allah? Menyerahkan semua urusan kita kepada Allah. Nah ini semua. Ya. Ini penting. Makanya ketika kita fahami saat mengucapkan Allahumma inni a'udzu bi'izzatik. Ya Allah, aku berlindung dengan izzah-Mu. Nah, itu artinya kedudukan dan kemampuan Allah itu maha tinggi. Enggak ada yang mampu untuk menyainginya. Sehingga menyebabkan pihak manapun gak akan pernah bisa atau sanggup mengganggu gugat. Udah serahin Allah. Itu pula yang selaras dengan makna doa yang kita sampaikan ya di dalam rangkaian zikir ba'da shalah. Allahumma la mani'a. Itu dia. Ya Allah la mani'. Gak ada yang mampu mencegah apa-apa yang kau akan berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang mampu untuk menyampaikan sesuatu kepada diriku di saat engkau sudah mencegahnya. Engkau sudah menetapkan untuk tercegah. Tuh. Kita mengakui cuma Allah yang memiliki kekuatan tidak akan pernah bisa disaingi. Ya, kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang sangat tinggi. Sehingga mampu untuk mencegah pihak manapun untuk mengganggu ya keperkasaannya. Oh, Masya Allah. Jadi dua makna dari kata izzah. Al-imtina dan irtifa'ul qudrah. Ya, Masya Allah.
Jadi memang para ulama tuh kalau mengkaji dalam jemaah. Ya, ini luar biasa ya. Baru satu kata aja para ulama menjabarkan sebegitu detailnya. Ya, makanya otomatis kalau kita memang menyadari izzahnya Allah, keperkasaannya Allah, kekuatannya Allah, kemampuannya Allah yang maha tinggi, tidak terbatas, nggak ada pihak manapun yang mampu menandinginya atau mencegah. Ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, ya, maka nggak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Nggak boleh kita menggantungkan harapan kepada selain Allah. Itu jemaah. Gak boleh kita berserah diri kepada selain Allah. Itu jemaah. Nah, dan gak boleh kita minta perlindungan juga kepada selain Allah. Gak boleh. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Berlindung juga termasuk dari kesesatan. Ya Allah. Ya, kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kita, maka tidak ada yang mampu untuk menyesatkannya. May yahdihillah fala mudhillalah. Ini. Ya. Jangan sampai engkau sesatkan aku ya Allah. Karena kalau sudah disesatkan berat jemaah. Repot. Tapi Allah tatkala memang menetapkan menyesatkan sebagian hambanya, itu tentu dengan dibungkus dengan sifat kemaha adilannya. Sebagai contoh bagi kita. Ya, seperti itu. Dan biasanya orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, mereka-mereka lah yang pada akhirnya dengan kemahaadilan Allah akan mendapatkan kondisi disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak serta-merta nih orang baik kemudian disesatkan, enggak. Karena memang nih orang basicnya kayak begitu. Atau dia melakukan amal saleh tidak disertai dengan keikhlasan. Ya, itu. Jangan sampai kita disesatkan. Makanya sampai-sampai Nabi pun mengajarkan doa kita mau keluar rumah. Selain bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya, dengan nama Allah. Aku bertawakal, aku serahkan semua urusanku kepadamu ya Allah. Ya. Ternyata bukan hanya itu yang Nabi contohkan untuk sepatutnya kita baca ketika keluar rumah. Ada lagi gak doanya? Ingat? Ingat ya. Atau lupa kelamaan gak keluar rumah. Kalau lupa biasanya karena kelamaan gak keluar rumah. Ini tiap hari keluar rumah. Jangan lupa ya. Kalau lupa berarti gak dibaca nih. Ya, nah antum hafal tadi ya. Tapi gimana? Masya Allah ya. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhal. Wahai Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku tersesat ya Allah. Ya. Jangan sampai aku tersesat. Tersesat dalam makna ya kita ingin menuju satu tempat kemudian nyasar ke tempat yang enggak jelas. Atau tersesat dalam makna ketika kita ingin berusaha memperbaiki diri, kita mau pengen mulai rajin lah ikut kajian. Ternyata kajian yang kita hadiri kajian yang menyampaikan kesesatan, caci maki kepada sahabat, mudah mengkafirkan, ya, menggiring seseorang untuk bersikap keras terhadap sesama kaum muslimin, bahkan menghalalkan darah sama kaum muslimin. Bisa gak terjadi kayak begitu? Disesatkan jemaah. Belum lagi ikut kajian-kajian yang aneh-aneh, yang isinya itu dongeng-dongeng belaka jemaah, ajaran-ajaran halusinasi. Subhanallah. Ini terjadi jemaah. Atau majelis-majelis yang mengajarkan seseorang ya lebih khusyuk beribadah di kuburan dibandingkan di masjid. Ada gak yang begitu? Banyak. Dibikin paket lagi, paket ziarahnya dan sebagainya. Ya Allah, jemaah. Ini doa nih seharusnya ya selalu kita baca di saat kita keluar rumah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhal. Ya Allah. Au azilla au uzal. Jangan sampai saat aku keluar rumah ya Allah, aku melakukan kesalahan, zallat atau disalahkan. Tuh, kan banyak kejadian-kejadian dia enggak salah disalahin, cuma ada kemiripan dari sisi pakaiannya. Diteriakin maling lah.
Yang neriakin ya malingnya itu sendiri, cuma mirip aja. Ya Allah, disalahkan. Ya Allah, belum lagi modus-modus makin banyak zaman sekarang jemaah. Ya Allah, dikit-dikit bakar, dikit-dikit hakimi, ya tanpa meng-cross check terlebih dahulu. Ya Allah. Au adlima au udlam. Aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai aku keluar rumah itu dalam keadaan menzolimi orang. Karena nggak sedikit orang tuh keluar rumah dicari target. Nih kayak polos nih orang nih. Ini jadi target gue berikutnya nih. Ya Allah, jangan sampai jemaah. Atau dizolimi, sama. Itu dia modus-modus kejahatan, modus-modus kezaliman makin banyak jemaah. Kita nggak berdaya kalau cuma mengandalkan kemampuan diri. Ya. Dan yang terakhir, au ajhala au yujhala aliyah. Jangan sampai saya keluar rumah tuh justru melakukan kebodohan atau dibodohi. Ditepok dikit aja, udah mulai blank. Suruh masuk ke ATM, masukin tuh kartu ATM. Suruh tekan nomor PIN. Ya suruh transfer berapa nominalnya. Nah, transfer. Kena apa? Orang kena hipnotis jadi bodoh gak? Jadi balul kan. Sadar-sadarnya begitu saldonya tinggal 5.000 perak. Mulai. Atau ditepok, motornya dia serahin. Kan gitu ya. Jadi bodoh saat itu jemaah. Makanya ini doa komplit jemaah. Atau dia melakukan kebodohan, itu kalau dibodohi. Nah kalau melakukan kebodohan jelas. Sen kanan, belok. Nah itu kebodohan. Lah kan sen kanan untuk belok kanan, kenapa belok kiri? Nah itu. Ya. Siapa yang suka sen kanan belok kiri? Enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Cuma ibu-ibu ya memang mesti dibaca bu ya. Jadi jangan sampai itu sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Jangan. Karena itu kebodohan. Ya Allah. Bahkan gak pakai sen udah sekehendak hatinya. Karena ini jalan milik gua kan begitu ya. Yang lain numpang. Ini terjadi. Berarti melakukan kebodohan. Ya Allah. Ya. Ini jemaah. Ini doa komplit jemaah. Jadi kalau Allah sesatkan ini belum tentu Allah cabut kekayaan kita. Nah ini. Jadi orang-orang yang disesatkan oleh Allah bukan berarti pula Allah cabut tuh kenikmatan-kenikmatan. Enggak. Ya. Karena kalau begitu kondisinya semua orang beriman jemaah. Iya dong. Ya. Makanya kan di dunia itu hari dimana kita ini beramal. Bila hisab, tanpa hisab. Gak ada yang kontan, gak ada. Gosipin orang tiba-tiba bibirnya doer ke ontak misalnya. Enggak ada yang begitu. Karena kalau begitu udah pasti semua beriman. Gak mau gosipin orang, karena kontan. Enggak. Hisabnya nanti. Ya. Nah makanya begitu pula orang-orang yang Allah sesatkan. Belum tentu kemudian langsung dicabut kekayaannya, hartanya. Ya Allah hilangkan jabatannya atau mungkin pasangan hidupnya jadi jelek gitu kan. Atau dirinya yang ganteng jadi jelek, yang cantik jadi jelek. Enggak cuma. Tetap Allah kasih ya, tapi yang dihancurkan ya itu dari sisi jiwanya jemaah. Tuh. Makanya Allah ungkap tuh di dalam surah Al-An'am ayat 31. Yuk kita simak nih. Surah Al-An'am ayat 31 surah ke-6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad khasira alladziina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus saa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna azwajahum wa hum yahmiluna awzarahum 'ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun." Ya, sungguh merugi orang-orang yang mereka mendustakan pertemuan dengan Allah. Ini orang-orang yang gak beriman nih. Khususnya pada poin tidak beriman terhadap kehidupan hari kiamat. Atau tidak beriman terhadap hari kiamat, ya datangnya hari kiamat. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara baghtah, tiba-tiba, ya Allah.
faja'ah, secara tiba-tiba. Maka mulailah mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap semua kelalaian kami terkait kebenaran hari kiamat. Tuh. Ya, ini dulunya di dunianya sesat nih. Dia nggak mau mengimani tentang kebenaran terjadinya hari kiamat. Hati-hati, nyesel. Kemudian sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ya Allah, alangkah buruk apa yang mereka pikul. Ya Allah. Begitu pula di dalam surah yang sama, Al-An'am, ya, cuma agak loncat agak jauh di ayat 125 jemaah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah atau petunjuk, maka Allah akan melapangkan dadanya. Tuh. Untuk menerima Islam. Dan kita beruntung dari awal Allah sudah takdirkan kita berada di dalam Islam, memeluk Islam. Tapi ada sebagian orang-orang yang memang butuh proses. Allah lapangkan tuh dadanya. Ya, untuk mendapatkan hidayah, petunjuk. Ya. Menerima Islam. Nah, ngomong-ngomong Bang, jadi hari ini Abu Hamzah yang mau masuk Islam. Jadi insyaallah ba'dal isya. Ayo nanti kita jadi saksi ya. Insyaallah ada yang mau masuk Islam hari ini. Ya Allah, alhamdulillah. Tayyib. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi sesat, nah ini dia nih. Ya. Maka Allah jadikan dadanya tuh sempit dan sesak. Dayiqan haraja. Ya Allah. Ya. Ngeri jemaah. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Dibikin oleh Allah dadanya sesak ya. Ya, sempit dan sesak. Ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang yang mendaki apa jemaah? Langit, bukan daki gunung. Kita ngedaki gunung aja tuh berat jemaah. Ya. Dulu pernah nyobain, teman-teman suka naik gunung, nyobain sekali deh. Ya Allah, berat. Seminggu kaki susah digerakin. Dada sesek, bener gunung, baru gunung ini. Allah umpamakannya seperti mereka yang mendaki langit. Coba. Ini hati yang benar-benar dibuat sesak oleh Allah. Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa. Ya, kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya Allah, demikianlah Allah menimpakan siksaan kepada orang-orang yang tidak beriman, jemaah. Ya Allah. Hatinya enggak tenang, gampang galau, gampang panik, gampang gelisah, depresi. Tuh. Ini hati-hati nih. Ya kalau kita seorang muslim gampang depresi, gampang stres, bipolar, bahkan na'udzubillah, ada juga yang sampai mengambil jalan pintas, shortcut, ya, biar cepat selesai masalahnya, bunuh diri, la haula wala quwata illa billah, ya, na'udzubillah, ya Allah. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang demikian, jemaah. Jangan sampai Allah menyesatkan diri kita, ya. Nah, karena memang urusan ketika Allah menyesatkan hambanya, ya itu yang dibuat buruk keadaannya adalah jiwanya. Bisa jadi dia tetap kaya, penampilannya tetap necis, ya, tapi dadanya dibuat sesak, hatinya tidak pernah merasakan ketenangan. Ya, wahadhihi al-khatirah, dan ini sesuatu yang bahaya. Bahaya jemaah. Ya Allah. Nah, kemudian ditutup rangkaian doa yang Nabi sering baca ini dengan kalimat antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya, engkau adalah yang maha hidup ya Allah, dan yang gak akan pernah mati. Manusia juga hidup, makhluk lain juga hidup.
Akan tetapi sifat kehidupannya berbeda dengan sifat kehidupan yang melekat pada diri Allah. Kita ada limitnya jemaah. Ya, udah gitu dengan kemahabijaksanaan Allah, limitnya udah dikasih bocoran oleh Nabi Muhammad. Berapa lama? Rentang 60-70. A'maru ummati baina 60 ila 70. Udah gitu Allah rincikan lagi tuh agar kita terus mengingat tentang limitnya makin dekat. Waja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, utusan malaikat maut yang seharusnya menyadarkan kepada kita limit kehidupan kita di dunia makin dekat di ujung, yaitu kematian. Saat munculnya uban, saat fisik sudah tidak seprima dulu lagi. Ya, daya ingat pun berkurang. Yang kacamata abang mana sih yang? Ini 22 jam nih abang nih, ya Allah cari di laci di ini. Ternyata di mana? Kepalanya. Itu di kepala apaan bang? Itu peringatan jemaah. Ya Allah. Ya. Nah, terlebih kalau kita baca surah Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Ya Allah. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini pasti binasa, pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tetap kekal hanyalah zat Rabbmu yang memiliki kebesaran dan juga kemuliaan. Hanya Allah yang kekal jemaah. Sebuah pesan besar. Ini sebagai closing pembahasan kita di hadis atau pada hadis ke-75 ya. Bagaimana mungkin kita tuh mau bergantung kepada pihak yang dia nggak bisa ya, untuk mencegah kematiannya sendiri. Tuh. Ya. Pesan besar dari ujung doa yang Nabi sampaikan ini, ya tatkala Nabi mengatakan antal hayyu ya alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Engkau yang maha hidup dan yang tidak akan pernah mati. Jin, manusia, semua mati. Pesannya, bagaimana mungkin kita bergantung kepada pihak yang dia sendiri gak bisa mencegah kematiannya. Jangankan untuk mencegah kematiannya. Mencegah ketika perut mules aja nih, dia tahan bisa gak? Enggak bisa. Apalagi kematian, mules. Syuf. Makanya kebangetan Bahlul tuh kalau orang-orang seperti pawang hujan masih dipanggil jemaah. Jobnya suruh tahan hujan tuh, jangan sampai turun dulu nih, sampai hajat selesai, sampai sebuah event selesai baru deh, ya. Diundang jemaah, syuf, dibayar itu. Ya. Di saat dia udah kebelet, mampukah dia menahan tuh? Nggak bisa jemaah. Ya Allah. Ya. Ini kan sesuatu yang memalukan bangsa kita jemaah. Waktu di Mandalika kan, cuma dengan bermodalkan mangkok sama ketokannya tuh, tumbukannya tuh. Yang katanya dia mampu untuk menahan hujan atau mengatur kapan hujan turunnya. La haula wala quwata illa billah. Ya, kematiannya dia nggak bisa cegah. Saat dia kebelet dia nggak bisa cegah. Saat dia lapar dia nggak bisa tahan. Dia pasti akan menghilangkan rasa laparnya dengan cara makan. Ini cuma, ya, bagaimana kita bisa mengandalkan pihak yang, bagaimana kita bisa bersandar kepada pihak yang juga akan mati cuma, dan nggak bisa menolak ketika ajal telah datang. Bagaimana mungkin dia bisa melindungi kita secara sempurna kalau dirinya pun dia tidak bisa lindungi cuma. Apalagi yang sudah meninggal, syuf, gimana? Sehingga banyak orang-orang yang begitu khusyuk beribadah di kuburan. Bukannya khusyuk untuk mendoakan si ahli kubur, tapi dia punya harapan besar. Si penghuni kubur itu bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Ya Allah. Padahal saat dia dikubur, siapa yang mandiin? Dia. Siapa yang kafani? Siapa yang bawa dia ke kuburan? Yang nyolatkan. Ya Allah. Terus kemudian kita bersandar dengan makhluk yang seperti itu dan sudah mati jemaah. Ya Allah.
Maka nggak pernah kita dapati satu riwayat pun sahabat sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka datang ke kuburan Nabi sambil minta-minta kepada Nabi. Ya Rasulullah, udah lama nih Madinah nggak turun hujan ya Rasul. Ya, sampaikan kepada Allah ya Rasul. Engkau adalah utusan Allah, engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Turunkan hujan ya Rasul. Engkau sampaikan kepada Allah. Pernahkah sahabat bersikap seperti itu? Kan enggak. Dan itu terjadi di masa Umar. Ya, terjadi paceklik atau musim kemarau panjang. Umar enggak datang ke kuburannya Nabi, tapi yang beliau datangi adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya, orang saleh, ahlul bait. Dan kemudian beliau memimpin salat istisqa dan Allah turunkan hujan. Barakallahu fikum. Taib, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan muadzin. Ya Allah, ternyata ini baru menyelesaikan pembahasan yang kemarin ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله
لا إله إلا الله. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجات طيب بسم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis ke-76. Lagi-lagi kita kembali ketemu dengan sosok sahabat Abdullah bin Abbas, ya. Beliau yang kembali meriwayatkan hadis ini. Hadis pertama dari beliau, hadis kedua, dan sekarang hadis ketiga di bab al-yaqin wa tawakkul. Naam, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau dan bapaknya adalah sahabat Nabi. Qala, beliau berkata, ya. Di awal perkataannya beliau menyampaikan satu doa atau zikir yang biasa dibaca oleh manusia-manusia terbaik. Ya. Khalilullah. Dua hamba pilihan Allah yang paling baik, ya, yang paling terbaik dari yang terbaik, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim. Yang kedua-duanya dapat gelar apa? Khalilullah. Doa yang berbunyi atau zikir yang berbunyi hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, ya, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung atau penjaga. Ya Allah. Qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya finnar. Ya, doa ini tuh dibaca oleh Nabi Ibrahim di saat beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Ya Allah. Yang sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Kalau logika kita kan buntu nih. Iya, siapa lagi yang bisa nolong? Ini kobaran api luar biasa besarnya. Banyak mufassirin menjelaskan itu saking besarnya tuh api. Ya, orang-orang Babylon yang bikin tuh api sampai nggak berani deket ke api tersebut. Saking panasnya. Mereka menjauh, ya, dari sumber api. Makanya akhirnya mereka membuat alat untuk melontarkan tubuhnya Ibrahim. Yang disebut manjanik. Kalau bahasa kita selepetan gitu ya. Ketapel. Orang condet bilang selepetan gede gitu. Ya, ya Allah. Ini doa ini dibaca oleh Nabi Ibrahim. Begitu pula yang juga mengamalkan doa ini Khalilullah yang kedua, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Wa qalaha, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan atau membaca doa ini. Hina qalu, ya, ketika orang-orang kafir akan menyerang kaum muslimin. Dan mereka berusaha untuk nakut-nakuti kaum muslimin dengan jumlah kekuatan mereka yang lebih besar, lebih banyak. Ya. Allah Subhanahu wa taala abadikan tuh bagaimana orang-orang kafir berusaha untuk menakut-nakuti manusia. Ya. Mereka berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Ya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Itu orang-orang kafir yang sudah menghimpun kekuatan, mereka berkoalisi, jemaah. Sehingga kekuatannya sangat besar, nggak bisa diimbangi oleh kekuatan kaum muslimin. Dan memang dari setiap peperangan, ya, yang dijalani oleh Rasul bersama kaum muslimin melawan orang-orang kafir, itu hampir selalu jumlah pasukan kaum muslimin kalah banyak. Badar 300-an lawan 1000. Uhud 700 lawan 3000. Khandaq, ya, di tahun kelima Hijriah 10.000 lawan 3.000. Ya Allah. Ya. Belum lagi
pasca Nabi wafat tuh ya. Banyak peperangan di antara perang Nahawan dan sebagainya. Ya. Ini luar biasa jemaah. Ya kita simak bagaimana firman Allah di dalam hadis ini ya. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, mereka berkata, takutlah kepada mereka tuh. Jadi ditakut-takutin, apa istilahnya? Psy war ya. Nah, perang urat saraf dulu nih, sebelum perang yang sesungguhnya. Dibikin ciut dulu nih, mental kaum muslimin. Ya, maksudnya mereka akan menghadapi kekuatan yang luar biasa besarnya. Ya, akan tetapi psy war yang seperti itu bukan menjadikan kaum muslimin ciut. Justru apa kata Allah? Bertambah keimanan mereka. Ya Allah. Ya. Justru yang muncul adalah fazadahum imana. Nambah iman mereka, makin kuat, makin mantap. Seraya mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah. Ya. Itulah ucapan yang keluar dari lisan Nabi dan juga kaum muslimin di saat menghadapi ujian yang begitu berat. Harus menghadapi kekuatan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Mereka siap untuk menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan kota suci Madinah, membunuh Nabi dan membantai kaum muslimin. Ya Allah, ucapan itulah yang keluar dari lisan Nabi dan kaum muslimin. Cukuplah Allah yang menjadi penolong dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Ya Allah. Ya. Taib. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, dia berkata, akhir ucapan Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, karena saya sendiri. Ya, cukuplah Allah sebagai penolongku. Dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Hasbiyallah. Ya, kalau tadi karena beramai-ramai kan, makanya hasbunallah. Itu cuma. Ya, jadi hadis ini mengajarkan kata para ulama tentang bagaimana nih sosok-sosok manusia terbaik yang pernah Allah utus di muka bumi menyelesaikan masalah yang begitu pelik yang mereka hadapi. Masalah yang seakan-akan buntu, nggak ketemu jalan keluar. Bagaimana sikap mereka? Ya, ini kita ambil pelajarannya. Bagaimana orang-orang terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini menghadapi ujian. Menghadapi orang-orang yang jelas-jelas memusuhi mereka, memfitnah mereka, bahkan berusaha untuk membunuh mereka. Gak ada keinginan lain ya yang ada pada diri musuh-musuh Islam kecuali ingin membunuh kaum muslimin. Itu terjadi zaman dulu. Ya, di zaman Nabi SAW seperti itu jemaah. Dan ini menjadi sesuatu pelajaran yang sangat berharga buat kita. Nah, Imam Nawawi ya, sang pengarang Al-Mu'allif, dia mengajarkan, beliau membawakan riwayat ini ya seakan-akan beliau membimbing kita untuk belajar langsung dari orang-orang terhebat jemaah. Ini luar biasa jemaah, makanya karya Imam Nawawi ini Masya Allah. Ya, dan contohnya pun sangat real terjadi ya pada orang-orang spesial yang sepanjang zaman mereka akan terus menjadi contoh tauladan untuk kita ambil pelajarannya. Ya, contoh yang enggak hanya ya tersampaikan lewat teori ya, tapi juga langsung dengan praktek tatbik. Ya, di kehidupan nyata yang mereka pernah alami. Dan contoh ini berasal dari dua sosok terbaik yang mendapatkan titel Khalilullah, gelar Khalilullah. Level paling tinggi jemaah. Kalau udah disebut Khalilullah, kata para ulama, ini level tertinggi dalam kaitannya ya terkait masalah cinta maupun kasih sayang atau hubungan. Level tertingginya itu adalah khullah, khalil. Ya Allah. Karena ada juga kata-kata untuk mengekspresikan rasa cinta. Di antaranya hub. Ya.
Makanya ada Habibi. Nah, itu sama kekasihku. Tapi kalau udah Khalili, udah paling tinggi dia tuh. Udah nggak ada yang bisa mengalahkan tingkat cintanya. Ya makanya beliau Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim dapat gelar tersebut, dapat titel itu. Khalilullah, kekasihnya Allah. Ini luar biasa jemaah. Titel yang nggak bisa dibandingkan dengan titel terhormat manapun atau apapun. Profesor, doktor, apa lagi? Ada lagi gelar-gelar mungkin syekh, al-allamah, itu tuh masih bagus tuh. Apalagi gelar-gelar yang nggak jelas. Biasanya wali kutub, wali majdub dan sebagainya. Nah, ya, ini gelar luar biasa. Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena sebagian kita menganggap wali yang paling tinggi, gelar paling tinggi itu dia wali majdub. Yang penampakannya gak waras. Nah, padahal gelar tertinggi itu adalah Khalilullah. Ya, ini sebagai muqaddimah, insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang ya, Bang Islaman ya.